Di dalam orientasi bertanya, Asikin lagi guys. selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan menyaksikan tentang proposal penelitian saudara-saudara semuanya. Nanti tolong diikuti dengan baik, baik dari data yang lulusan tentang Fakultas Teknik maupun Fakultas Ekonomi. Itu pengantarnya. Lalu yang kedua, di dalam orientasi bertanya harus berdasarkan fakta yang ada, tidak boleh di luar fakta. Artinya apa yang terdapat di dalam susunan proposal mereka itu yang ditanyakan. Jangan bertanya di luar itu konteksnya. Nanti bisa tidak dijawab karena bukan domainnya di situ. Itu yang kedua pengantarnya. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, bertanya harus sifatnya objektif, ya, atas dasar data dan fakta yang ada. Itu saja. Baik. Kalau bisa nama Anda siapa? Ya. Adakah untuk saya satu? Kira-kira ada? Yang sana ada juga ya? Ya, kasih saya. Oke. Oke, thank you. Baik. Sekarang secara aklamasi antara Anda berdua siapa yang mau duluan? Bisa nggak kamu bacakan tentang susunan nama Anda secara lengkap dan nomor NPM Anda? Buka awal sini. Nama, kamu baca dari nama kamu. Nama saya Yunisa, kelas 12 IPA 2, NIS saya 13807, NISN saya 0038166446 dan nomor urut saya 16. Ya. Pagi ini Anda dalam keadaan sehat nggak? Sehat ya. Kita buka pada halaman biodata. Biodata penelitian. Menurut Anda sudah tidak ada yang salah, sudah benar dia. Ya. Ini ingat ujian dulu. Lalu coba Anda bacakan biodata Anda secara rinci dan jelas, silakan. Nama saya Nah, yang lain mengikuti kurang-kurang membaca, nggak ada di biodata dia. kelas 12 IPA 2, tempat tanggal lahir saya Kuala Kapuas 13 Desember 2003, agama saya Islam, hobi saya mendengar musik, cita-cita saya seorang psikolog, nomor HP saya 0821 591 363, alamat rumah saya di Jalan Cibiru Kota nomor 15. Kesan saya pada tugas ini sangat menarik karena dengan tugas ini saya bisa belajar untuk menganalisa interaktif maupun permasalahan sosial yang terjadi di sekolah, khususnya masalah perhubungan yang tidak diambil dari buku melainkan terjun langsung perhubungan dan masalah terjadi. Ya, cukup. Nanti betul biodata Anda ya. Menurut Anda kira-kira tidak ada yang tertinggal ya? Sudah cukup lengkap ya? Nah, itu pertanyaan kemudian gitu. Jadi ilmunya diambil. Ini dari pokok, biodata peneliti, kata pengantar, daftar isi. Bab 1 terdiri atas pendahuluan, latar belakang, tujuan peneliti. Bab 2 terdiri atas pembahasan, isi, tanggapan dan penyelesaian masalah. Bab 3 terdapat penutup, kesimpulan, saran, sumber bahan dan biodata responden. Ya cukup, sudah cukup jelas. Di bab 1 itu Anda sudah mengidentifikasi masalah. Metode yang Anda gunakan apa? Jawabnya. Jawab pertanyaan apa yang ditanya. Bisa. Metode yang Anda gunakan apa? Metode yang saya ambil adalah metode kuantitatif. Jangan yang saya ambil, yang saya gunakan. Nah, metode yang Anda gunakan metode apa? Metode yang saya gunakan adalah metode kuantitatif. Itu penjelasannya gimana kira-kira? Metode ini memiliki keunggulan dari sisi efisiensi karena bekerja menggunakan sampel untuk memecahkan persoalan. Jadi menggunakan sampel responden lalu diambil hasil jawabannya terus didata. Jadi efisiensinya lebih real. Saya luruskan ya. Bisa lurus itu bukan salah, benar aja. Tapi memancing orang untuk bertanya. Kita usahakan di dalam menyampaikan itu kita mempres supaya dia tidak bertanya. Kalau ini tadi yang disampaikan oleh Nisa tadi,
itu memancing untuk menguji pertanyaan dan hanya menyulitkan kita. Yang kamu jawab sederhana aja. Metode yang saya gunakan kuantitatif. Adapun alasan menggunakan metode kuantitatif adalah saya ingin melibatkan orang lain. Salah satunya menjadi responden. Ya. Itu rahasianya begitu. Di dalam Anda menyampaikan narasi yang disusun, usahakan tuh jangan sampai mengundang pertanyaan dari orang lain untuk bertanya kepada kita. Gitu. Caranya gimana? Ambil yang simpel-simpel saja. Seandainya dia bertanya, kita sedang antisipasi bisa menjawab. Itu ya, saya santai aja. Yang penting hari ini kita ikut. Oke, coba buka halaman data responden. Berapa jumlah data? Ulangi, berapa jumlah responden yang Anda gunakan? 30 orang. 30 orang. Itu terdiri dari kelas berapa saja? Kelas 10, kelas 11. Bagaimana orientasinya pembagian itu? Karena kelas 1 sampai kelas 12 itu jumlahnya banyak. Pengambilan sampelnya satu kelas 1 orang. Khusus untuk kelas 12 karena hanya ada 4 kelas, satu kelas 2 orang. Satu kelas 2 orang. Apakah untuk IPA saja atau gabungan IPS? IPS. Berarti kelas 12 itu 2 kali 4 berarti ada 8 aja. Ada satu kelas yang sampelnya 2 orang. 2 orang. Iya. Nah itu 2 kali 14 berarti kan 8 aja, 8 orang. Enggak Pak, jadi kan ada 4 kelas, satu kelas khusus Iya. terdiri dari 2 orang sampel. Jadi ngambil kelas 1, IPS-nya 1. Ya, bisa diterima. Coba Anda lihat tentang tabel penelitian responden tentang perundungan. Coba Anda lihat di sana. Bisa Anda menjelaskan itu? Bisa atau tidak? Nah, kalau Anda bisa menjelaskan itu, insya Allah bisa Pak. Itu caranya. Ya, sekarang coba. Di sana Anda menggunakan opsi ada 5. Mohon maaf anak-anak, sebenarnya saya itu yang menemukan opsi 5 ini ada nama ahlinya. Nanti supaya saya tidak salah, ya nanti ketua itu saya sampaikan. Di situ sangat setuju, ragu-ragu, kurang setuju, tidak setuju. Sekarang 30, jumlah 30 itu apa? Responden. Jumlah responden. Sekarang coba sangat setuju. Kalau kita lihat poin 1 itu ada 13 sangat setuju. Itu dari atas, dari 13 ke bawah itu sampai di bawah jumlahnya mana jumlah? Itu harus ada saya jumlahnya dari atas. 13 coba ikuti saya yang sebaca. 13 tambah 1 14 15 19 20 21 23 23 itu 31 sampai 61 61 tambah 9 berarti 71 75 77. Di bawah harus ada jumlahnya 77. Itu kekurangan data. Jumlahnya harus ada. Begitu juga seterusnya. Setuju dari atas ke bawah kerap jumlahnya berapa. Nah, kamu perbaiki di situ kasih jumlahnya. Jadi apa? Nah ini terjadi bukan pada saat ujian, ini terjadi pada saat bimbingan 1, 2, dan 3. Begitu ujian tidak ada lagi suruh perbaiki. Oke, kita lanjut. Kasih tolong dibawa itu, ini dibawa kamu maju. 76 per 600 dikali 100% sama dengan 12,6%. Nah, itu yang kamu lebih baik Pak, kami akan jelaskan masalah Ibu. 76 ini jumlah dari orang yang mengatakan setuju dari responden yang ada. Jadi dari 20 soal, 76 orang mengatakan setuju dan 600 ini didapat dari 30 responden dikalikan dengan 20 soal pertanyaan, makanya hasilnya 600. Ini dapat dari hasil responden yang menyatakan sangat setuju ada 76 orang. 600 ini didapat dari 30 responden
yang dikalikan dengan 20 pertanyaan atau pertanyaan, makanya menghasilkan 600. Kalau dijadikan persentase, coba berapa jumlah? 12,6%. Karena penjelasannya gimana? 76 hasil setuju dikali 600, ini dihitung 76 dibagi 600 gitu ya? iya. 76 dibagi 600 dikali 100% gitu ya? Iya. Nah itu menjelaskannya. Jangan ragu. Kita sini latihan kan namanya, bukan biasa. Kalau kamu keliru, saya luruskan. Tapi nanti kalau saya bilang menjadi mahasiswa, saudara-saudara kamu harus pilih. 600 ini didapatkan dari 30 responden dikalikan Dari jumlah pertanyaan. pertanyaan. Oke. Dari mana dapat 40 itu? 40 ini adalah jumlah responden yang menyatakan setuju di dalam Jumlah responden yang Menyatakan setuju. Ya, baik. Saya luruskan lagi. Pak, 40-nya adalah jumlah responden yang mengatakan setuju, Pak. Sedangkan ini adalah bla. Dilaksanakan dengan seyakin-yakin. Kalau pada saat kamu menjelaskan ada perasaan ragu-ragu, jangan keraguan-raguan kamu pakai. Kamu harus pilih benar. Walaupun salah harus pilih. Itu rahasia ujian skripsi itu. Diserang apapun, jangan pernah menyerah. kesimpulannya. Terima kasih kepada Bapak Made yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Semoga hasil temuan dan penelitian yang telah saya lakukan bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membacanya dan bisa menjadi referensi untuk menghindari adanya perundungan di sekolah segala Ya. Nama saya Yuliana Amanda Nabila, NISN saya 13825, kelas 12 IPA 2. Tempat tanggal lahir saya Kuala Kapuas, 14 Juli 2004. Agama saya Islam, hobi saya menonton series drama, cita-cita saya seorang bidan. Nomor HP saya 0897 8858 270. Alamat saya Jalan Barito Rungkupat nomor 13. Mulai bacakan daftar isinya. Baik, daftar isi dari penelitian saya. Yang pertama ada kata pengantar, daftar isi, biodata. Bagian A ada paparan lanjutan yang berisikan isi serta gambar atau penjelasan peristiwa kasus. Bagian B ada faktor penyebab. Bagian C ada upaya pencegahan. Bagian D pesan, F saran dan sumber bahan. Hasil penelitian Anda ini, metode yang Anda gunakan metode apa? Di sini saya menggunakan metode kualitatif. Artinya? Kualitatif di sini saya menggunakan dokumentasi berupa foto yang diberikan narasi sesuai dengan pendapat saya. Itu di dalam identifikasi masalah itu berapa jumlahnya? Ada 10 dan saya mengambil salah satu topik yaitu tidak taat tata tertib sekolah. Kita masuk kepada masalah masalah peristiwa dan kasus. Pertanyaan saya sederhana sebelum Anda bacakan. Apa yang memotivasi saudara bisa berkesimpulan menggunakan metode kualitatif dan mengangkat perihal tidak taat tata tertib sekolah. Apa yang menginspirasi dan memotivasi Anda? Gimana penjelasan? Baik, motivasi saya memilih topik tidak taat tata tertib di sekolah itu menurut pengalaman pribadi saya sering sekali melihat pelanggaran atas tata tertib tersebut di SMA Negeri 1 Pulau Kapuas. Dan menurut saya mudah bagi saya untuk mengangkat kasus ini karena peristiwa kasus itu mudah ditemukan di SMA Negeri 1 Pulau Kapuas. Berdasarkan hasil paparan narasi dan gambar yang terdapat di dalam hasil penelitian Anda ini, berapa jumlahnya? Ada 5 gambar dengan kasus yang berbeda. Ada 5 gambar dengan kasus yang berbeda. Sekarang coba bacakan salah satu gambar dan narasinya secara lengkap. Baik, saya di sini memilih kasus untuk pelanggaran tata tertib sepatu yang sangat sering saya lihat. Menurut pendapat saya, menggunakan sendal atau sepatu
yang tidak sesuai dengan peraturan di sekolah itu melanggar tata tertib. Menurut pelaku, pelanggaran tata tertib tersebut dilakukan karena pelaku merasa keren dan bisa menunjang penampilan. Di SMA Negeri 1 Kuala Papua sendiri, hal ini sangat sering terjadi. Siswa maupun siswi banyak beralasan bahwa menggunakan sepatu hitam yang menjadi ketentuan sekolah adalah hal yang kuno dan tidak keren. Yang kedua, apa pesan moral Anda kepada seluruh audien yang ada? Pesan moral yang saya dapat dari penelitian saya yaitu banyaknya kasus yang terjadi di SMA Negeri 1 Kuala Papua dan kurangnya sanksi yang diberikan dari pihak guru untuk mengurangi pelanggaran akan tata tertib tersebut. Anak-anak semuanya, terima kasih atas kebersamaannya, kerjasamanya. Kalian memang betul-betul siswa yang punya kompetensi dan berintegritas. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa. Berdoa dimulai.